Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Pro Podcast? Senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai kurang lebih 20 menit nih. Dan kali ini saya sudah berada di Dinas BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan juga Aset Daerah Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan coba ngobrol-ngobrol terkait dengan aset, kemudian sertifikasi, dan tamu kita kali ini. Dan sudah ada bersama saya Bapak Didin Lukmanul Hakim. Beliau adalah Subkoordinator Bidang Perencanaan dan Pembinaan Barang Milik Daerah atau BMD BPKAD Provinsi Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya Pak kita? Ya. Alhamdulillah ketemu lagi panjang umur. Alhamdulillah panjang umur, diberikan selalu kesehatan, kelancaran setiap aktivitas nih Pak. Amin, amin. Nggak kerasa udah akhir tahun lagi nih Pak. Ya, akhir tahun 2022. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol dan juga termasuk sosialisasi begitu ya kepada pemirsa yang saat ini juga sedang menyaksikan. Sebelum kita ngomongin yang aset-aset, kemudian juga sertifikasi dan lain sebagainya. Ini mungkin di akhir tahun sedang sibuk apa nih Pak Didin, di teman-teman di bidangnya Pak Didin? Iya, sibuk mengejar target ini akhir tahun ini 2 bulan lagi nih. Iya. Sementara targetan kelihatannya masih jauh gitu kan dari target yang udah ditetapkan karena dengan berbagai kendala yang ada. Nah, ini sibuk sekarang di akhir tahun mempercepat kejar prosesnya, target, koordinasinya dan sebagainya. Karena bentar lagi mau tutup buku ya istilahnya buku, ya Pak Didin ya. Nah, teman-teman juga pastinya lagi sibuk-sibuknya ya Pak? Sama-sama, ya. Pada sibuk semua. Lagi sibuk-sibuknya, ini bukan di BPKAD saja, tapi juga di semua OPD ya kayaknya. Semua OPD. Karena sudah mengejar akhir tahun, apa pencapaian-pencapaian yang harus dikejar, juga mengoptimalkan kinerja dan juga kualitas juga begitu ya. Memaksimalkan waktu yang ada. Memaksimalkan waktu yang ada dan juga menyusun rencana kerja di 2023. Ini yang juga menjadi fokus di juga saat ini ya. Ya, menyelesaikan target 2022 dan mempersiapkan target untuk tahun selanjutnya tahun 2023. Ada juga mungkin beberapa yang dilanjut begitu ya. Pekerjaan-pekerjaan di 2022 yang mungkin juga sifatnya jangka panjang begitu ya Pak Didin ya. Lanjutan tiap tahun ada karena belum selesai juga gitu. Betul. Atau ada yang rutin gitu kan. Ini rutin tiap tahun harus dikerjakan. Nah, ini juga menjadi rencana kerja ya di 2023. Ada kesulitan nggak sih Pak di 2022 ini? Nah, untuk yang di tugas pokok saya, yaitu kebetulan saya di perencanaan dan pembinaan barang milik daerah, ya ini kerja intinya di pengamanan sertifikasi tanah, gitu kan. Kebetulan sertifikasi tanah ini ya sedikit gitu kan, ini agak sulit gitu kan. Mungkin oleh Bapak Ibu juga udah terasakan bagaimana gitu kan untuk memperoleh sertifikat tersebut untuk pengembangan aset gitu kan. Hanya sekarang memang kita ada kemudahan nih zaman Pak Jokowi ini sebagai presidennya, yaitu dengan target-target sertifikasi gitu kan, dengan program PTSR gitu kan, sehingga masyarakat ini agak dipermudah nih untuk memperoleh sertifikat. Nah, ini termasuk juga barang-barang milik daerah, barang milik negara gitu kan. Di sini kita ditargetkan tahun 2023 itu ya harus sudah selesai semua gitu kan. Tersertifikasi tanah-tanah milik daerah tersebut gitu kan. Harus selesai. Nah, beberapa kesulitan atau yang dipersiapkan lah, yang akan dipersiapkan gitu kan. Kita dalam persiapan sertifikasi tanah yang pertama yaitu tentang dokumen-dokumennya gitu kan. Di mana di sini dokumen-dokumen aslinya itu ya harus ada. Dokumen-dokumen harus dipersiapkan yaitu berupa surat pelepasan hak dan alas haknya. Alas haknya berupa sertifikat AJB atau GIRIK dan sebagainya. Itu harus dipersiapkan. Kita persiapkan dokumen seperti itu. Yang kedua yaitu di lapangan di sertifikat itu langkah-langkah yang harus siapkan itu yaitu pemasangan patok batas. Patok batas itu tanah harus udah konkret. Karena kalau belum ada itu nanti dari pihak BPN, karena kita dalam sertifikasi itu tidak cukup dengan kita saja, melainkan kita melibatkan tim dari BPN yang ngukurnya BPN gitu kan. Itu patok batas itu harus betul-betul real ada. Sesuai. Kalau patok batas belum ada, BPN itu walaupun udah datang dia balik kanan lagi. Dia balik lagi. Dia karena belum tidak ada itu tadi ya. Gitu. Ketiganya yaitu mempersiapkan format-format yang udah disiapkan oleh BPN seperti surat permohonan gitu kan, Form 13 istilahnya itu kita isi. Ya, itu kita isi dan di sana itu di persyaratan itu kita koordinasi juga, yaitu koordinasi dengan pihak kelurahan. Pihak-pihak kelurahan karena harus ada surat keterangan tidak sengketa
dari kelurahan. Dan di formulir yang baru-baru ini harus ada juga tanda tangan saksi batas. Ya. Jadi kalau tanah kita itu 4 persegi lah, rata-rata persegi 4 tanah itu ya. Itu ada batas utara, batas selatan, batas timur dan barat. Nah, 4 batas tersebut harus udah tertanda tangani oleh saksi batas sebelum diadakan pemukuran, gitu kan. Itu baru rencana gitu. Rencana itu jadi udah ditanda tangan untuk itu sebagai kelengkapan dokumen permohonan pengukuran ke BPN dalam proses sertifikat. Mungkin itu aja langkah-langkah yang dipersiapkan kita dalam proses sertifikasi. Ya. Ini 2023 mudah-mudahan sudah rampung ya, Pak Didin ya. Siap gitu kan 2023 nanti. Nah, ini yang mungkin juga kejar target ya di 2023. Kejar target, Bu, dipersiapkan dari sekarang bidang-bidang tanahnya. Betul. Ya. Ini semuanya rata-rata tanah ya? Kita untuk sertifikat tanah, tapi jenis tanahnya ada tanah biasa yang nanti dipergunakan untuk gedung kantor gitu kan, dan tanah jalan. Tanah jalan juga sudah mulai disertifikatkan. Kita udah mulai kita ada beberapa kita ruas udah dimohonkan ke BPN. Tapi nanti paling banyak mungkin di tahun 2023 gitu kan. Ruas-ruas jalan kita sertifikatkan. Selain daripada ruas jalan, nanti juga saluran. Saluran juga kita disertifikatkan. Jadi semua bidang tanah lah yang ada tanahnya sekarang disertifikatkan. Jadi bukan tanah hanya buat kantor saja, yang ada gedungnya saja. Ya, gedungnya saja atau ladang-ladang seperti gitu, kebun, tapi berupa yang dipakai jalan, yang dipakai saluran gitu kan, itu juga diamankan. Karena sering terjadi penyerobotan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang gitu, pihak-pihak yang tidak berhak sengketa lahan ya, seperti gitu. Betul. Jadi kalau sudah disertifikasi ya lebih nyaman begitu ya, lebih aman. Jadi sudah legalitasnya sudah kuat begitu ya, Pak Didin ya. Ini jadi bukan hanya bangunan-bangunan saja yang disertifikasi, tapi juga tadi ada saluran, ada jalan yang memang menjadi kewenangan dari pemerintah Provinsi Banten ya. Kalau di persentase sudah berapa persen sih, Pak? Nah, jadi untuk persentasenya kebetulan tanah aset kita tuh provinsi itu memegang aset sekitar 1085 bidang gitu kan. Dari total bidang tanah ya tadi tanah bidang biasa, termasuk juga jalan, termasuk juga saluran di sana gitu kan. Dari 1085 itu yang udah sertifikat sampai saat ini itu baru 665. Kalau dipersentasekan baru 61%-an. Dari sisa 40-an ya. Untuk tahun ini sebenarnya 2022 ini kita punya target 200 bidang. Tapi ini nggak tahu bisa tercapai atau enggak karena sampai saat ini yang udah terbit sertifikatnya baru 50. 50-an 50 berarti 25%-nya. 75%-nya ini saya lagi digenjot nih 2 bulan ini gitu kan. Saya udah semua teman-teman tim bolak-balik BPN terus, hampir tiap hari ke BPN koordinasi di akhir tahun gitu kan. Nah, jadi 150 lagi nih belum tercapai. Nah, sisanya sekitar 270 gitu kan. Itu udah jadi target 2023 gitu kan. Itu nanti kita masukkan semua apa adanya dulu ke BPN. Terlepas ada masalah atau tidak masalah, nanti mungkin terseleksi tersendiri. Gitu. Jadi yang ada masalah mungkin nanti kita pending dulu, yang clear and clean kita langsung terus masukkan. Sehingga nanti ya 2023 itu betul-betul kalau nanti permasalahan bisa diselesaikan ya biar semua gitu, tersertifikatkan. Amin. Gitu. Biasanya kendalanya apa sih, Pak? Apakah memang tadi di lapangan begitu teman-teman mengalami kesulitan pada saat untuk mensertifikasi? Biasanya apa sih, Pak? Nah, kendala-kendala yang ada ya tadi itu kita pengennya ya 1085 itu tersertifikatkan semua beres gitu kan. Jadi aman asetnya gitu kan. Tetapi memang ini di lapangan ini tidak kita hindarkan. Yang pertama yaitu dari segi dokumen, Bu ya. Karena BPN itu ya mau mensertifikatkan tanah, mau menerima apabila dokumennya komplit. Gitu kan. Yaitu dari segi surat pelepasan hak tadi yang saya disebutkan. Itu harus ada SPH, terus alas haknya yaitu sebagai dasar jual belinya gitu kan, itu sertifikat atau AJB atau GIRIK itu juga harus ada, itu harus asli. SPH sama sertifikatnya harus asli. Iya, tidak boleh kopian. Kalau kopian apalagi udah sertifikat itu prosesnya panjang lagi. Kurang gitu kuat kan. Ya, harus ada sumpah, harus ada kehilangan polisi, harus diumumin di koran. Wah, udah
panjang sekali kalau untuk yang sertifikat alas haknya. Nah itu yang jadi kendala, banyak terpending kita Karena proses ini berkas-berkas karena ya? berkas kurang komplit. Nah kedua yaitu dari hasil pengukuran di lapangan. Kadang-kadang di catatan kita contohnya punya tanah kita 200 meter, pas diukur di lapangan hanya 180. Berkurang. Nah jadi ada berkurang. Nah itu harus ada surat pernyataan juga dari kita. Atau bisa jadi di KIP kita 200, pas di lapangan jadi 250 gitu kan, ada tambahannya. Itu juga harus ada juga gitu kan berita acara lapangannya gitu. BPN tidak mau memprosesnya kalau tidak ada surat pendukung lainnya. Nah, itu juga harus kita selesaikan. Itu perlu waktu juga gitu kan. Nah, terus selanjutnya dari segi patok batas. Kadang-kadang di tanah-tanah kita itu patok batasnya belum jelas, Bu. Apalagi ini terkait jalan, saluran gitu kan. Kadang-kadang OPD juga batasnya yang mana gitu kan, gak jelas juga. Ini harus kita koordinasi dulu dengan kelurahan, dengan pihak-pihak masyarakat terkait agar nanti pas pengukuran itu tidak terjadi permasalahan. Iya. Karena kalau BPN itu kalau udah tanahnya bermasalah gitu kan, dalam pengukuran ini ada yang komplain atau ada yang tidak setuju dengan patoknya, itu tidak dilanjutkan. Iya, harus Mending, diselesaikan harus dulu, selesai dulu. katanya, Iya, ya. minta berita acara persetujuan saksi batas. Iya. Gitu. Jadi itu betul-betul harus clear dulu tentang status tanahnya, patok-patok batasnya. Itu dari patok batas. Dan yang selanjutnya yang tidak kurang ini juga itu dari segi koordinasi. Ini koordinasi satu dengan pihak desa, dengan saksi batas itu kan tidak mudah gitu. Kadang-kadang kita desa ya dengan surat keterangan tidak sengketa itu sedikit takut-takut gitu kan, apalagi kalau tanahnya dapat pembelian gitu kan, dapat pembelian orang desa tidak tahu dan sebagainya, jadi sehingga dia agak istilahnya memperketat keluarnya surat keterangan tidak sengketa. Nah itu perlu koordinasi yang lebih intens lagi. Terus saksi batas juga sama, kadang-kadang tetangga yang batas kita itu orang jauh, orang ada yang di tidak lokasi. lokasi tersebut, itu bikin waktu kan, butuh waktu gitu kan, sehingga kita bolak-balik dan sebagainya, sehingga menjadikan waktu lebih panjang lagi. Nah mungkin sekitar itu untuk permasalahan-permasalahan kendala gitu yang ada. Tapi ini sebenarnya bisa diselesaikan, yang penting kita ada koordinasi dengan BPN-nya. Betul. Itu. Berarti stakeholder yang memang selalu diikut sertakan atau dilibatkan dalam kepengurusan sertifikasi aset ini selain BPN apalagi nih Pak Didi? Ya tadi itu stakeholdernya yaitu dengan BPN, kelurahan. kita ya dengan kelurahan gitu kan, yang harus betul-betul kita koordinasi karena dengan kelurahan itu dalam proses sertifikat ini sampai 3 kali. Itu kan di sertifikat itu nggak bisa langsung terbit sertifikat. Pertama itu permohonan pengukuran. Permohonan pengukuran yaitu desa itu surat keterangan tidak sengketa modalnya. Kita permohonan pengukuran masuk dengan surat keterangan desa. Itu nanti produknya peta bidang tanah PBT. Dari PBT itu kita ngajuin lagi, yaitu permohonan hak pakai namanya. Permohonan hak pakai juga desa juga dilibatin di situ, gitu kan. Balik lagi ke desa. Terus yang ketiga dalam pendaftaran SK haknya desa juga itu diikutkan dalam panitia pemeriksaan tanahnya. Jadi 3 kali ya. 3 kali ke desa tuh bolak-balik. Makanya di sertifikat yang sekarang itu ya secara ini mah lebih agak ngejerimet gitu kan. Karena tadi itu gitu kan desanya betul-betul dilibatkan. Jadi dari BPN itu katanya ya pihak desa itu harus tahu tentang tanah yang ada disebut. Jangan sampai pihak desa pemerintahan terendah lah ya istilahnya desa di sana harus yang mengetahui tentang status tanah. Status tanah itu tadi ya, biar lebih jelas dan Lebih detail jelas, begitu ya gitu Pak Didi. kan. Berarti aset ini tersebar di 8 kabupaten kota. 8 kabupaten kota gitu. 8 kabupaten kota semuanya hampir ada aset kita, karena aset kita itu tadi terutama ini yang menyebar hampir merata itu sekolah, Bu. Sekolah SMA dan SMK. Jadi SMA SMK kan hampir setiap kecamatan ada. Semua kabupaten kan pasti ada gitu kan. Jadi itu tersebar hampir rata gitu kan. Hampir rata di 8 kabupaten kota. Kita koordinasi dengan BPN-nya itu BPN 8 kantah. Bukan satu BPN saja. Jadi BPN di kabupaten kota juga. Dan itu juga cukup menginikan juga itu karena berbeda-beda kadang-kadang BPN-nya gitu kan. Orangnya kan beda juga gitu kan. Gitu kan. Jadi situ regulasinya perlu regulasinya sedikit berbeda juga karena dengan tipikal orang yang berbeda gitu kan. Hanya dinaungi dengan di atasnya itu kanwil, ada kanwilnya yang mengkoordinasikan antara BPN tadi yang di kabupaten kota. Nah ini kalau teman-teman di SDM-nya Pak Didi seperti apa koordinasinya? Apalagi kan cakupan wilayah Provinsi Banten di 8 kabupaten kota dengan
keterbatasan SDM, kemudian mengejar target seperti Ya. apa nih Pak koordinasinya? Ya, itu kita dari awal tahun kita udah persiapkan gitu kan. Kita dibagi ke dalam 3 tim, Bu. Dalam rangka mempermudah pola kerja kita. Jadi tim pertama yaitu yang koordinasi untuk wilayah Pandeglang Lebak. Nah, Pandeglang Lebak 1 tim gitu kan. Di sana kita biar koordinasinya lebih mudah. Kedua yaitu tim 2 kita yaitu dengan lokasi wilayahnya itu Seragon. Seragon itu Serang Kota, Serang Kabupaten dan Kota Cilegon. Itu tim 2. Nah, dan yang tim 3 ini adalah tim Tangerang Raya istilahnya. Kita Tangerang Raya yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel gitu kan. Dengan dibaginya ini kan gitu untuk sedikit mempermudah ya untuk memfokuskan teman-teman wilayah kerjanya gitu kan. Seperti itu, Bu. Jadi sudah ada timnya ya, dibagi menjadi beberapa wilayah, 3 tim ya tadi disampaikan oleh Pak Didin. Kalau dari segi anggarannya seperti apa nih Pak Didin? Alhamdulillah ini mungkin saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan memang ini karena menjadi fokusnya dari Pak Presiden juga Pak Jokowi dalam rangka pengamanan aset-aset termasuk aset Pemda gitu kan di sini, kebetulan juga di sini sehingga turun ya mendampingi untuk pengamanan aset ini dari KPK, Bu. Jadi KPK juga ikut memonitor. Iya, memonitor ini tentang pengamanan aset. Karena mungkin banyak kasus dengan tanah-tanah yang diserobot oleh pihak-pihak yang tidak berhak gitu kan di sana. Sehingga kita hampir tiap bulan kita melaporkan progresnya ke KPK gitu kan tentang aset tersebut gitu kan. Jadi ini dari segi anggaran alhamdulillah gitu pemerintah Provinsi Banten gitu kan di sini Pak Gubernur ya Pak PJ sekarang Pak Al yang sekarang memprioritaskan untuk pengamanan aset itu ya kebutuhan untuk dana pengamanan aset terutama untuk sertifikat dipenuhi, Bu. Segi anggaran cukup gitu, Bu. Cukup ya. Ya. Alhamdulillah cukup. ini dipenuhi sesuai dengan tadi ya. Wilayah di Provinsi Banten dan juga tadi disertifikasi di 8 kabupaten kota dengan kabupaten kota. 3 tim tadi yang memang juga sedang kejar target mudah-mudahan ini maksimal begitu di 2022 sisa 2 bulan dan tentunya nanti akan dilanjut lagi di tahap 2023 ya. Insya Allah karena juga ada 200-an lagi yang nanti rencananya 270 target ya. Pak Didin ya insya Allah ini habiskan. Mudah-mudahan sehat semua nih teman-teman di bidangnya BPKAD khususnya sertifikasi aset. Terakhir, sebagai penutup nih Pak Didin, apa sih harapan terkait dengan tema kita? Kemudian pesan apa yang ingin disampaikan juga mungkin untuk masyarakat di sekitar Provinsi Banten? Silakan. Ya, mungkin marilah kita bersama-sama mewujudkan Banten yang aman dari segi asetnya sehingga masyarakat semua bisa menikmati aset provinsi ini untuk kesejahteraan kita semua. Dan saya mengajak kepada tim sertifikasi jangan pantang menyerah, terus selesaikan target-target yang ada. Mungkin itu aja, Bu. Amin. Mudah-mudahan diberikan kelancaran di setiap aktivitas ya Pak Didin. Salam buat teman-teman di bidangnya Pak Didin di BPKAD. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Ada sesi lagi untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan aset karena kayaknya nggak cukup ya Pak, cuma 20 menit. Nanti ada lanjutan lagi untuk progres ke depannya. Salam Pak untuk teman-teman di BPKAD. Sama-sama, Bu. Baik, nah pemirsa Pro Podcast, kita sudah di penghujung acara tadi terkait dengan BPKAD yang memaksimalkan ya sertifikasi aset di tahun 2022 dan juga akan dilanjutkan di tahun 2023 di program kerja berikutnya. Terima kasih yang sudah ikut menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya channel ini. Saya Ratu Fitri pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di Pro Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.